Puji nama Tuhan, Shalom saudara yang diberkati oleh Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan Yesus buat setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan boleh kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Di saat hari ini mari kita sama-sama mau datang kepada Tuhan. Kita mau datang beribadah kepada Tuhan. Kita mau minta setiap belas kasihan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, supaya kehidupan kita sebagai jemaat-jemaat Tuhan, sebagai gereja-gerejanya Tuhan, untuk semakin hari kita semakin sempurna di hadapan Tuhan. Kita akan memulaikan ibadah kita akan naikkan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Bahkan jemaat yang ada di rumah, mari kita tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami perlu belas kasihan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas gereja kami, atas negeri kami ya Tuhan, bahkan dalam setiap keluarga kami ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Yes. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tamu. Haleluya. Sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus. Genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu. Sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh negeri ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Haleluya. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tamu. Haleluya. Sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus. Genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Curahkan
kami, atas gereja kami ya Tuhan. Sehingga roh Tuhan tercurah atas kehidupan kami. Dan kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan akan terus berlaku dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Saat ini kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita angkat pujian, anggur baru tercurah di tempat ini. Saya kira percaya bahwa ketika kita sudah menerima lawatan Tuhan, banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan, haleluya. Jemaat Tuhan di tempat ini, bahkan di rumah yang ada, kita masih tetap tinggal diam dalam hadirat Tuhan. Mari kita mau terus senangkan Tuhan lewat setiap pujian kita dengan hati yang penuh dengan sukacita. Karena hanya diam dalam hadirat Tuhan kita akan mendapatkan ketenangan, bahkan damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan. Puji Tuhan. Kita angkat pujian buat Tuhan, haleluya.
yang bertata di atas pujian. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorak memujinya, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memujinya. Sekalian kita di sini berkumpul dan memujinya. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan bila firman Tuhan ini akan terus membekali kehidupan kita, untuk kita terus belajar mengerti apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Namun sebelum itu kita akan menyembah Tuhan. Kita mengaitkan setiap pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan, karena sudah terlalu banyak yang Tuhan sudah berikan dalam setiap kehidupan kami. Dengan apa kami membawa semuanya ya Tuhan, selain kami hanya bisa membawa seluruh hidup kami sebagai korban syukur kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami ya Tuhan, untuk kami semakin hari semakin cinta dan setia di hadapan Tuhan.
Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi jemaat sejahtera yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pada pagi hari ini kita boleh kembali bertemu dan kita boleh kembali beribadah, menikmati hari yang Tuhan berikan dengan penuh sukacita. Pagi hari ini kita sudah memuji dan menyembah kepada Tuhan. Dan kita juga siapkan hati, pikiran dan pendengaran kita untuk mendengarkan setiap firman yang pagi ini akan datang kepada kita. Puji Tuhan. Satu judul pada pagi hari ini yaitu tentang anggur yang baru di dalam kantong yang baru. Yang sebagai ayat dasar adalah di dalam Lukas pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-36 sampai dengan yang ke-38 berbunyi demikian. Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka, tidak seorang pun mengoyakkan secarek kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Demikian juga kita, tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru di dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan dalam kantong yang baru pula. Puji Tuhan. Sebagai ayat dasar adalah ayat 38. Tetapi anggur yang baru disimpan dalam kantong yang baru pula. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kantong atau kirbat di sini, ini pada zaman dahulu terbuat dari sebuah kulit, ya, kulit binatang yang isinya dikeluarkan, kemudian mereka jahit, ada disisakan sedikit untuk tempat menuang anggur, ya. Nah, kalau kirbat atau kantong itu biasanya tua, maka kantong itu akan mengeras, lama-lama akan keras karena ada sel-sel atau ketika difermentasi anggur itu mengalami fermentasi, maka itu akan mengakibatkan kantong itu menjadi keras. Nah, ketika kantong itu keras atau mengeras, maka dia akan retas dan bisa juga akan terjadi pecah. Nah, saudara, karena kantong lama sudah ada sel-sel ragi karena sering digunakan, maka kalau diisi anggur yang baru pada proses fermentasi, kantong lama itu akan rusak hingga pecah karena proses peragian. Tetapi kantong baru bebas dari bekas pemakaian. Jadi kantong yang baru bisa fleksibel, ya, bisa elastis. Ketika diisi oleh anggur, dia mampu mengembang dan beradaptasi dengan tekanan yang ditimbulkan oleh anggur yang baru. Saudara, pada pagi hari ini apa makna daripada kirbat atau kantong dan anggur yang baru? Saudara, makna dari kirbat atau kantong dan anggur baru. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 berbunyi demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, kirbat atau kantong ini berbicara tentang kehidupan kita. Kehidupan kita haruslah menjadi kehidupan yang baru. Apalagi kita adalah anak-anak Tuhan. Kita hidup di dalam Kristus. Kristus yang sudah menebus kita dari segala dosa kita, yang sudah menyucikan kita dari segala dosa kita dan perbuatan kita yang sia-sia. Dan kita dilayakkan untuk menyembah kepada Dia. Biarlah kehidupan kita boleh menjadi kantong atau kirbat yang baru dan siap diisi oleh anggur yang baru. Di dalam Ibrani 9, saudara ya, di dalam Ibrani pasal yang
Kitab Ibrani pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-14 berbunyi demikian. Ibrani pasal 9 ayat yang ke-14 berbunyi demikian. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Puji Tuhan, saudara, bahwa darah Kristus telah menyucikan kita dari setiap perbuatan kita yang sia-sia dan dari segala dosa. Sebentar kita akan memperingati perjamuan kudus juga, dan itu adalah sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita dilayakkan, dan kehidupan kita adalah kehidupan yang berkenan kepada Dia. Kita menjadi ciptaan yang baru, ya. Kita menjadi kantong yang baru, menjadi kirbat yang baru, yang siap ketika Roh Kudus dicurahkan, kita dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Saudara, anggur baru berbicara tentang urapan baru. Anggur baru berbicara tentang pewahyuan baru. Anggur yang baru berbicara tentang kesemangat yang baru, kekuatan yang baru yang Tuhan kerjakan dan diberikan melalui kekuatan Roh Kudus kepada kita. Saudara, kita masuk pada dimensi roh ya saat ini. Atau kita ada di dalam kehidupan di mana kita hidup di zaman Roh Kudus. Oleh sebab itu, ketika kita hidup di zaman Roh Kudus, perkara-perkara besar itu akan terjadi, dan kita harus siap dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya Tuhan. Tetapi kita harus menjadi kirbat atau kantong yang baru terlebih dahulu, saudara. Karena kalau kita mau dipakai Tuhan, kita masih menggunakan manusia lama kita, maka kita akan menjadi kantong yang keras, ya. Maka akan terjadi kebocoran di mana-mana. Kita harus tanggalkan kehidupan lama kita, kita harus menggunakan kehidupan kita yang baru. Tuhan mau anak-anak Tuhan itu dipakai dengan luar biasa menjadi agen perubahan. Dan hanya firman Tuhan dan urapan Roh Kudus yang dapat secara leluasa di dalam hidup kita, ya, dan di dalam hati orang yang telah dikuduskan untuk dibaharui. Saudara, siapkanlah diri kita semua. Kita hidup sudah hampir di penghujung tahun 2002. Kita tidak bisa hidup seperti yang kemarin-kemarin. Kita harus hidup dengan kirbat yang baru. Karena tahun-tahun yang mendatang Tuhan akan pakai gerejanya. Tuhan akan pakai setiap anak-anak Tuhan untuk menjadi alat-alatnya yang luar biasa. Oleh sebab itu, biarlah di dalam kehidupan kita siap untuk dibaharui. Kita siapkan hidup kita. Ketika Roh Kudus dicurahkan, ingin memberikan kekuatannya kepada kita, ingin membuat semangat yang luar biasa kepada kita. Kita mau, Tuhan, kita sudah siap untuk dibaharui, bahkan dipulihkan. Kehidupan yang dipulihkan, Tuhan akan pakai siapapun ketika orang itu siap untuk dibaharui dan menerima sebuah pemulihan. Saudara, di dalam Alkitab ada 2 contoh. Orang-orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tetapi mereka mengalami pemulihan ketika bertemu dengan Tuhan Yesus. Salah satu contoh kita akan buka di dalam Injil Yohanes. Di dalam Injil Yohanes pasalnya yang keempat. Injil Yohanes pasal yang keempat.
Kita akan baca ayatnya yang ke-16 dan sampai ke-18. Berbunyi demikian. Kata Yesus, saya ulangi, kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Ini tentang perempuan Samaria, saudara. Ketika Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria ini, Tuhan Yesus membongkar semua dosa-dosa daripada perempuan Samaria ini. Dan ketika hal itu terjadi, ketika Tuhan membongkar dosa-dosa perempuan itu dan memulihkan, di dalam Yohanes pasal yang ke-14, di sana kita akan baca ayatnya Yohanes pasal 4 ayat yang ke-14. "Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Yesus menawarkan air kehidupan. Ketika perempuan Samaria itu merespon akan perkataan Yesus dan percaya kepadanya, hidupnya tidak sama lagi. Yang dulu ia menjadi sampah masyarakat karena dia memiliki suami 5, saudara. Ya, namun telah diubah menjadi berkat bagi banyak orang. Dan perempuan ini akhirnya dipakai dengan luar biasa untuk mewartakan tentang kabar baik. Dan perempuan ini akhirnya menyelamatkan kotanya. Di dalam pasal yang keempat ayat yang ke-39 berbunyi demikian. Kita akan baca. "Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah ku berbuat." Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Ayat 41, "Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, 'Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia.'" Anggur baru dan kasih Bapa telah tercurah di dalam hati perempuan Samaria ini. Akhirnya dia mengasihi Tuhan dan mengasihi kotanya. Dia bercerita kepada orang banyak tentang Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, begitu luar biasa. Ketika perempuan ini mengalami pemulihan, ketika perempuan ini betul-betul merespon apa yang Yesus katakan, Tuhan memakai dia dengan luar biasa. Anggur baru itu telah tercurah di dalam hatinya. Dan dia menjadi orang yang luar biasa untuk menceritakan tentang siapa Yesus yang ia temui di sumur Yakub. Saudara, apakah kita juga mau seperti perempuan Samaria ini menjadi seorang pemberita, menjadi orang yang
suka mengabarkan tentang kabar baik kepada orang lain. Kalau hidup kita menjadi kirbat yang baru, maka kita akan cinta kepada Tuhan Yesus dengan luar biasa. Apa yang Tuhan sudah percayakan kita lakukan dengan baik-baik. Sudah tidak ada lagi perselisihan di dalam sebuah komunitas gereja. Tidak ada lagi saling keras mengeraskan diri, sudah tidak ada lagi. Kalau anggur baru sudah tercurah, maka kita semua akan penuh dengan kelembutan, satu dengan yang lain kita akan bergandeng tangan melakukan pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan di dalam gerejanya. Karena gereja Tuhan adalah gereja yang mempunyai otoritas untuk membuka dan menutup melalui doa kita. Haleluya. Contoh yang kedua, Bapak Ibu, yaitu Petrus. Petrus adalah seorang yang pernah gagal, ya. Dikatakan Petrus adalah seorang yang pernah gagal mengiring Tuhan Yesus, ya. Ia telah mengalami pengampunan dan pemulihan, walaupun dia pernah menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Namun hidupnya telah mengalami pengampunan dan pemulihan dari Tuhan Yesus, walaupun Petrus gagal dalam mengiring dan mempertahankan imannya. Namun rencana Allah tidak pernah gagal di dalam hidup Petrus. Di dalam Injil Yohanes pasal 21, kita akan tengok di sana, di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-21. Ayatnya yang ke-7 berbunyi demikian. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Ayat 8, murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Saudara, ketika Petrus di Danau Tiberias dan dia bertemu dengan Tuhan Yesus, Petrus tidak sama lagi, saudara. Ia mengalami perubahan di dalam panggilannya. Petrus yang dulu dia seorang penjala ikan, dia menjadi penjala manusia. Dan nubuatan itu tergenapi. Nubuatan tentang Petrus itu tergenapi di dalam Injil Matius pasal yang ke-16. Ayatnya yang ke-18 berbunyi demikian. "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Saudara,
kirbat yang lama dari kehidupan Petrus dia buang, ya. Dan diganti dengan yang baru. Anggur baru pun tercurah dan memenuhi hati Petrus. Dan Roh Kudus mengubah Petrus menjadi seorang pemberani. Dalam memberitakan kabar baik, maka 3.000 orang bertobat dan menyerahkan diri untuk dibaptis. Saya akan baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kita buka Alkitab kita, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-41. Berbunyi demikian. Cara hidup jemaat pertama. Ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ayat 43. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang telah menjadi percaya, tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ayat 45, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang, sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka, menambah jumlah orang yang diselamatkan. Puji Tuhan. 3.000 orang bertobat karena pelayanan Petrus yang luar biasa. Hidupnya telah diubahkan. Kehidupan yang lama sudah ditinggalkan. Dan anggur yang baru telah dicurahkan di dalam kehidupan Petrus. Petrus sungguh menjadi orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saudara, mari kita mau seperti Petrus. Hidup kita serahkan kepada Tuhan menjadi kehidupan yang baru yang dipulihkan. Supaya Tuhan juga pakai kita dengan luar biasa untuk membawa kabar baik kemanapun kita berada. Dan banyak orang percaya oleh karena apa yang kita kerjakan. Saudara, 30 orang yang bertobat, hidup mereka juga tidak sama lagi, saudara. Mereka juga mengalami transformasi. Mereka mendapatkan kehidupan yang baru, mendapatkan persekutuan yang baru dan tujuan yang baru di dalam hidup mereka. Mereka bertambah dalam mereka bertumbuh di dalam pengajaran firman Tuhan. Dan dampak dari apa yang terjadi dalam kehidupan mereka, yaitu mereka menjadi saksi. Saudara, mereka bertumbuh di dalam pengajaran firman Tuhan dan kasih kepada Tuhan dan sesama. Dampak dari kehidupan mereka menjadi saksi. Tadi dikatakan di dalam ayat yang ke-47, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Haleluya, puji Tuhan. Luar biasa, saudara. Kehidupan yang sudah diperbaharui, kehidupan yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kita. Dia sudah menebus kita dan memperbaharui serta memulihkan kehidupan kita. Maka Tuhan pakai siapapun untuk menjadi saksinya. Hidup kita akan menjadi berdampak di mana kita berada, di lingkungan mana kita berada. Akan banyak orang percaya.
karena melihat dari setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Saudara, biarlah kita mau menjadi teladan. Kita mau menjadi agen perubahan dimanapun kita berada. Ketika orang dekat dengan kita, maka dia akan berubah. Dan dia boleh mengikut kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Biarlah kita kita baca di dalam kitab Yehezkiel. Ini sebagai ayat terakhir, saudara. Di dalam kitab Yehezkiel kita baca. Di dalam Yehezkiel, bentar saudara, pasal yang ke-36, ya, Yehezkiel pasal 36, ayatnya yang ke-26 dan ayat yang ke-27, berbunyi demikian. Kamu akan kuberi hati yang baru dan roh yang baru di dalam hatimu. Dan aku akan menjauhkan daripadamu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukannya. Saudara, Tuhan akan memberikan kepada kita, dikatakan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batin kita. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, saudara. Biarlah kita buang semua bentuk segala sesuatu yang keras di dalam kehidupan kita. Kita mau menjadi ciptaan yang baru di dalam Yesus Kristus. Supaya anggur baru yang dicurahkan di dalam diri kita. Kita mengalami segala hal, kita akan dipakai Tuhan dengan segala hal. Tuhan akan lakukan yang Tuhan mau kerjakan, apa yang ada di dalam kehidupan kita supaya kita menjadi saksinya. Biarlah kita mau seperti Petrus. Paling tidak walaupun tidak 3.000 Tuhan, kita akan menambahkan jiwa di dalam rumah Tuhan. 1 orang, 1 jiwa, maka akan penuh rumah Tuhan ini dengan jiwa-jiwa yang baru. Tidak sia-sia Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus kita, menyucikan kita. Karena Tuhan memiliki rencana yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Tuhan punya rencana yang tidak pernah gagal. Kalau Tuhan sudah memiliki rencana di dalam kehidupan kita, pasti rencana itu akan digenapi. Bagaimanapun Tuhan pasti akan menggenapi. Tetapi hanya mereka yang telah diubah oleh Tuhan yang akan bangkit menjadi pengubah kotanya. Yang akan bangkit menjadi berkat bagi bangsanya, menjadi berkat bagi sesamanya. Puji Tuhan. Kita harus tetap menjaga hati kita. Di dalam kitab Amsal pasal 4 ayat yang ke-23 berbunyi demikian, saudara, pasti saudara sudah hafal dengan ayat ini ya. Amsal pasal 4. Sebagai ayat terakhir nih saudara, Amsal pasal yang ke-4 ayatnya yang ke-23 berbunyi demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, saya tidak akan membahas lebih jauh tentang hati, tetapi mari kita bersama menjaga hati kita. Ketika kita bersama-sama bergandeng tangan ada di dalam rumah Tuhan. Ketika kita bersama-sama berkomunitas di dalam jemaat Tuhan. Kita saling memberi hormat satu dengan yang lain. Biarlah hati kita menjadi hati yang selalu dibaharui. Yang selalu memiliki hati yang mengasihi. Yang selalu
memberikan hormat satu dengan yang lain. Karena itulah yang disenangi Tuhan. Jaga hati kita supaya anggur yang baru itu boleh dicurahkan di dalam kehidupan kita. Dan kita boleh dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik yang kami sembah dalam nama Yesus. Hamba-Mu berhenti berkata-kata, tetapi setiap firman yang sudah kami dengar, biarlah firman ini boleh termeterai di dalam hati sidang jemaat-Mu Tuhan. Dan biarlah sidang jemaat-Mu menjadi jemaat yang luar biasa. Karena hidup mereka adalah hidup yang sudah dibaharui. Sehingga ketika anggur baru itu tercurah di dalam hidup mereka, mereka siap Engkau pakai dengan luar biasa. Kehidupan yang lama sudah ditinggalkan. Biarlah kehidupan yang baru itu ada di dalam kehidupan sidang jemaat-Mu Tuhan. Ketika kami melayani Engkau, kami melayani dengan sukacita. Ketika kami melayani Engkau, kami melayani dengan kesungguhan hati kami. Kami melayani dengan sepenuh jiwa kami, karena kami mengasihi Engkau. Kami rindu kami seperti Maria yang Kau pakai dengan, seperti Petrus yang Kau pakai dengan luar biasa. Seperti perempuan Samaria yang Kau pakai dengan luar biasa. Untuk mewartakan kabar baik dan nama-Mu boleh dimuliakan. Berkati sebentar kami juga akan melakukan pelayanan sakramen kudus Tuhan. Engkau berkati siapapun yang Kau beri tugas untuk melayani. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tiba waktunya kita masuk di dalam perjamuan kudus Tuhan. Karena ketika kita memahami Yesus Kristus sebagai sahabat, sebagai pengantara, bahkan Dia memberikan yang terbaik bagi kita, yaitu mengorbankan seluruh kehidupannya bagi kita. Itu merupakan hal yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kekekalan bagi kita adalah jalan selamat yang Tuhan telah sediakan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur, haleluya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Oh, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah.
hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Haleluya. Kami bersyukur. Kami menyembah Engkau. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kita memuji menyembah Tuhan karena kasih setianya yang tidak pernah berubah. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur. Haleluya. Buat kasih setiamu, buat pengorbananmu, buat besar kasih setiamu yang begitu luar biasa bagi kami Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bapa, kami mengingat setiap apa yang telah Engkau lakukan. Karena begitu besar kasih setiamu, sehingga kami boleh merasakan apa yang kami rasakan hari ini, yaitu keselamatan yang daripada Tuhan. Dan keselamatan itu harus dikerjakan dengan sungguh. Dan kami menerima keselamatan itu dengan bersuka cita. Dan kami akan masuk dalam sakramen kudus Tuhan. Kuduskan kami karena Engkau kudus. Layakkan kami karena Engkau yang layak dipuji dan disembah, diagungkan. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengangkat cawan di tangan kanan kita dan merenungkan firman Tuhan bersama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apa yang kita pegang adalah roti. Tetapi dengan iman dan percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, oleh bilur-bilurnya, maka kita dipulihkan, kita disembuhkan, kita dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman, mari kita makan bersama-sama. Haleluya. Kita mengangkat cawan di tangan kanan kita, Bapak Ibu Saudara, dan merenungkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur
Terima kasih Tuhan. Oleh bilur-bilur-Mu maka kami disembuhkan. Oleh cawan Kristus maka perjanjian yang baru kami dapat terima. Kami berkemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang berkemenangan karena penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan. Ajarkan kami terus ketetapan-ketetapan-Mu ya Tuhan, karena kami memerlukan Engkau. Terima kasih buat apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kami. Sebagai pengingat, kami melakukan sakramen kudus Tuhan, dan kami terima itu dengan iman. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Dalam Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, haleluya, dan memperluas, sini iman kami Tuhan, daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terpujilah Tuhan, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan memberkati dan mendengar doaku. Mari kita menengadahkan tangan kita dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di desa. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah kesehatanmu dan panjang umurmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumahmu dan pada waktu keluar rumahmu. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang memberi damai sejahtera, nasihat rohani, karunia Ilahi, mujizat surgawi terlimpahkan atas kita semua sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Maranatha. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
memberkati kita semua.